Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Teknisi Lancar Jaya. Di depan saya ada sesosok HP Advan dengan keluhan baterainya ngedrop dan kembung ya. Karena spare partnya agak susah, jadi saya cari persamaannya. Di sini saya menggunakan baterai Oppo A71 merek LF Premium. Maksud persamaan di sini yaitu persamaan dari segi bentuk dan ukuran. Tapi meskipun dia hampir sama, tetap ya nggak bisa langsung dipakai karena jelas soketnya pasti berbeda. Lalu bagaimana caranya agar bisa dipakai? Yaitu dengan cara memindahkan fleksi dari baterai lama ke baterai yang baru. Lanjut ke video. Di sini saya sedang berusaha melepaskan fleksi dari baterai yang lama. Untuk pengerjaannya di sini membutuhkan solder ya. Langkah pertama kita buka dulu semua lapisan selotip yang menutupi fleksi baterainya ya. Untuk langkah pertamanya tadi saya lupa untuk merekam, mohon maaf. Jadi kita langsung masuk ke langkah kedua, yaitu dengan melepaskan fleksi dari baterai menggunakan solder. Caranya yaitu dengan memanaskan bagian penghubung antara fleksi dan baterai menggunakan solder. Setelah meleleh, kita pisahkan dengan pinset. Di sini fleksi baterai bawaannya udah terlepas. Lanjut ke tahap ketiga, kita buka lapisan selotip penutup fleksi baterai yang baru. Ini prosesnya sama dengan langkah pertama yang tadi belum sempat saya rekam ya. Kita buka dengan hati-hati, lepaskan semua lapisan selotipnya. Ada selotip yang berwarna kuning dan berwarna hitam. Kita buka dulu semuanya. Setelah terbuka seperti ini, lalu kita cari mana bagian negatif dan positifnya. Lalu kita ingat-ingat ya. Di HP ini bagian positif ada di jajaran tulisan double power. Untuk negatifnya ada di jajaran tulisan live future. Lalu kita masuk ke tahap keempat, yaitu memisahkan fleksi dari baterai yang baru. Kita beri sedikit plug, lalu kita tambahkan juga timah yang baru. Di sini bertujuan agar mempercepat melelehnya timah penghubung antara baterai dan fleksi. Saya mulai di bagian jalur positif dulu. Setelah meleleh, lalu kita pisahkan dengan pinset. Nah seperti ini. Lanjut ke bagian yang negatif. Ternyata untuk jalur yang negatif ini, meskipun sudah digosok sedemikian rupa, ternyata dia tidak bisa lepas ya. Biasanya hal seperti ini disebabkan karena waktu pembuatan oleh pabriknya dia menggunakan sistem press ya, bukan hanya di solder. Solusinya kita gunakan sedikit kekerasan ya. Kita sedikit colok-colok, kita tusuk-tusuk sampai lepas. Tapi hati-hati, jangan sampai penghubung baterainya yang rusak. Lebih baik fleksi baterai yang baru yang rusak daripada penghubungnya, karena yang kita gunakan nanti adalah penghubungnya ya. Penghubung baterai yang saya maksud yaitu bagian yang sedang saya solder sekarang. Nah itu namanya penghubung baterai. Penghubung baterai menuju fleksi. Lalu kita cek mana bagian negatif dan mana bagian positif. Kalau kita lupa, kita bisa menggunakan hubungkan probe avometer ke kaki baterai. Kita cek. Avometer menunjukkan angka 3,6 volt. Berarti posisinya udah bener ya. Positif itu di tulisan double power, negatif di tulisan live future. Karena kalau misalnya kebalik, itu di avometer akan ada muncul tanda minus. Kita lanjut ke langkah kelima. Kita akan menghubungkan baterai yang baru ke fleksi yang lama. Tapi ternyata fleksi dan penghubungnya tidak pas ya. Ini kalau di solder langsung, yang ada malah jadi korslet. Solusinya kita bisa menggunakan kabel jumper
sebagai penghubungnya. Ini dia kabel jumpernya. Berhubung ini sangat tipis, jadi kita buat dua lapisan dijadikan satu lapisan. Kita pelintir-pelintir ya kabel jumpernya. Kita buat seperti tali. Setelah cukup tebal, langsung kita potong. Lalu kita beri timah di bagian ujung kabel jumpernya. Lalu kita pasangkan atau solderkan di salah satu kaki fleksinya. Setelah itu kita beri timah lagi di kabel jumper yang barunya. Setelah cukup timah, lanjut kita pasangkan di kaki fleksi yang satunya lagi. Nah, ini sudah terhubung ya. Kita potong dulu. Lalu kita beri timah di bagian kabel jumper yang nanti akan disolderkan ke bagian penghubung baterainya. Lalu kita hubungkan penghubung baterai positif ke fleksi positif, penghubung baterai negatif ke fleksi negatif. Nah, seperti ini. Lalu kita bersihkan sisa fluk dengan menggunakan thinner. Lanjut kita mulai rakit lagi baterainya ya. Tutup dengan selotip bagian yang memungkinkan terjadinya korslet. Cara seperti ini bisa digunakan juga ya untuk HP lainnya, asalkan dia itu baterai tanam. Kalau baterai biasa yang bukan tanam itu sangat sulit ya untuk melakukan pergantian seperti ini. Setelah selesai dirakit, kita cek dulu baterainya dengan menggunakan avometer. Apakah muncul tegangan atau tidak? Nah, di sini sudah muncul tegangan, berarti baterainya bagus ya. Langsung kita pasangkan ke mesinnya. Lalu kita nyalakan. Nah, alhamdulillah di sini HP-nya udah nyala. Terbaca di bar baterai ini ada setengahnya. Tadi waktu dicek dengan avometer juga terbaca 3,8 volt. Pas ya. Berarti ini baterainya sudah bagus. Sekarang kita pasang lagi HP-nya seperti semula.
Oke lah teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.